Sosok yang dimakamkan di lokasi tersebut menurut cerita masyarakat adalah sepasang suami istri yang dimakamkan di lokasi hutan karetan tersebut. Konon menurut cerita, mereka berasal dari Belanda dan menguasai hutan alas karetan tersebut. Lokasi di area makam ini juga terkenal sangat angker, bahkan sering mengganggu warga yang sedang mencari getah karet. Salah satu warga bahkan pernah diganggu oleh sosok noni-noni Belanda yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini, saya berada tepat di tengah-tengah hutan, ya. Dan di sini terdapat dua makam, ya, yaitu sepasang suami istri. Di tengah pedalaman hutan karet yang berada di kawasan Babatan Ngancar, Kabupaten Kediri ini terdapat dua makam kuno. Lokasinya tepat berada di tengah-tengah hutan karet. Kami sempat kebingungan dikarenakan luasnya hutan karet ini dan tanpa adanya petunjuk arah, sehingga kami pun sempat kebingungan. Setelah hampir 1 jam perjalanan kami mencari di mana letak makam tersebut, akhirnya kita bisa menemukan kedua makam itu. Sosok yang dimakamkan di lokasi tersebut menurut cerita masyarakat adalah Tuan Kleyer dan Nyonya Kleyer. Mereka berdua ialah sepasang suami istri yang dimakamkan di lokasi hutan karetan tersebut. Belum diketahui secara pasti siapa Tuan Kleyer. Konon menurut cerita, mereka berasal dari Belanda dan menguasai hutan alas karetan tersebut. Lokasi di area makam ini juga terkenal sangat angker, bahkan sering mengganggu warga yang sedang mencari getah karet. Salah satu warga bahkan pernah diganggu oleh sosok noni-noni Belanda yang diikuti sampai rumahnya. Tidak hanya itu, hutan karet atau alas karetan ini juga pernah menjadi lokasi pemakaman massal orang-orang yang dianggap PKI. Jadi lokasinya ini tepat berada di tengah-tengah hutan karet, ya. Jadi lebih familiarnya masyarakat ini menyebutnya dengan alas karetan. Dan letak lokasi makam tersebut itu berada di sana, teman-teman, ya. Jadi siapa sangka di tengah-tengah area hutan atau alas karetan ini itu ada dua sosok makam, yaitu makam suami istri, ya. Dan menurut cerita juga, ya, di area sekitar sini itu terkenal sangat angker. Jadi dua sosok yang dimakamkan di sini itu sering menampakkan diri, ya. Itu pun meskipun pada siang hari ataupun malam hari, ya. Jadi tempat ini tuh, teman-teman, terkenal sangat angker sekali. Soalnya apa, ya? Tepat berada di lokasi tengah-tengah hutan, ya, atau alas, ya. Ini alas karet, teman-teman. Jadi di sini tuh banyak sekali pohon karetnya. Dan sosok yang dimakamkan di sini itu adalah suami istri. Dan kalau nggak salah, ya, dulunya itu adalah itu tempat pembuangan mayat, ya. Jadi tempat ada peperangan, ya, di sini tuh PKI. Jadi orang-orang yang meninggal dalam peperangan tersebut itu dibuang di sini, teman-teman. Jadi bisa disebut dengan alas pembuangan mayat PKI, ya. Tapi saya juga penasaran, ya, sebenarnya sosok yang dimakamkan di sini tuh itu siapa? Soalnya suami istri, kan. Dan jaraknya itu, ya, juga agak sedikit jauh, teman-teman, ya. Nah, saya juga nggak tahu yang laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana, teman-teman.
Jadi kita akan menuju ke makam sebelah sini teman-teman. Jadi makamnya ini sangat besar ukurannya. Jadi kalau menurut cerita, dua sosok yang dimakamkan di sini adalah itu penguasa area sini. Berasal dari Belanda ya teman-teman. Jadi sangat besar sekali ukuran makam ini. Dan anehnya sekali ya, kenapa dimakamkan di tengah-tengah area hutan karet ini ya. Soalnya kan pada umumnya makam-makam orang Cina atau makam-makam Belanda itu ya, itu dimakamkan di kompleks pemakaman khusus lah. Tapi ini beda dari yang lain ya, dimakamkan di tengah-tengah area hutan karet yang berlokasi di Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi sosok suami istri, sepasang suami istri yang dimakamkan di sini. Tempat ini tuh terkenal sangat angker. Warga yang mencari karet di sini itu sering dijumpai oleh sosok noni-noni Belanda yang ukurannya ya besar katanya tuh. Dan di sekitar area lokasi ini juga banyak lamuk sekali, banyak lamuknya teman-teman ya, banyak sekali ini. Jadi saya ini lupa nggak bawa shovel ya, jadi nggak ada tulisannya. Ada bekas dupa ini di sini teman-teman. Terlihat warga itu yang masih menaruh sesajian di sini. Bekas sesajian dupa begitu, dan bakal dan semacamnya. Ini mungkin pagar apa dikasih besi. Tahu ini apa ya fungsinya besi di sini itu loh? Apa hanya untuk penguat saja atau seperti apa? Banyak nyamuknya tuh. Mungkin seperti itu. Nah, coba kita akan bergeser menuju ke tempat yang satunya ini teman-teman. Jadi di sini ada dua makam ya, yang dimakamkan di tengah-tengah hutan karet ini atau alas karetan ini teman-teman. Jadi saya baru tahu ternyata pohon karet itu bentuknya seperti ini. Nah, ada mangkok-mangkok kecil ini tuh biasanya itu dibuat wadah. Nah, jadi karet itu disisik-sisik ini terus mengeluarkan getahnya ya, terus getahnya itu ditampung di wadah mangkok kecil ini di bawah ini. Kalau saya lihat di area sekitar sini itu minim orang ya. Kalau saya pas tanya-tanya di sana tadi itu banyak, atau mungkin ya warga itu takut atau apa ya. Nah ini loh proses pengambilan getah karet ini. Nah ini kan jadi dibuatkan centelan terus ditaruh di sini. Nah terus di sini disesek-sesek sama arit ya, terus mengeluarkan getahnya di sini, terus ditampung di dalam mangkok ini teman-teman. Jadi kita juga mohon maaf apabila kita minim literasi ya. Nah, tapi yang makam sisi sebelah sini itu agak mendelep teman-teman. Kalau yang sisi sebelah sana kan ada mendunduk ya. Kalau di sisi sebelah sini itu agak itu pendek. Nah, jadi seperti ini.
seperti ini ya, di tengah-tengah pohon karet ya. Siapa sangka terdapat dua makam sosok suami istri yang dimakamkan di sini. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.